Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolina Bilkisti dari kelas 10 9 nomor absen 16. Saya akan menjelaskan tentang sejarah seni tari. Pengertian seni tari. Seni tari adalah suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan. Berdasarkan kutipan dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang mempunyai media ungkap atau substansi gerak melalui gerak manusia. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni tari adalah aliran seni mengenai gerak badan yang berirama dan biasanya diiringi bunyi-bunyian. Tari adalah seni meski substansi dasarnya adalah gerak, akan tetapi gerak yang dimaksud bukan gerakan realistis atau keseharian, melainkan gerakan-gerakan dalam wujud gerak ekspresif. Gerak ekspresif adalah gerak yang indah dan bisa mempengaruhi perasaan manusia. Keindahan gerakan tersebut merupakan gerakan distilir yang mengandung ritme tertentu. Penggunaan kata indah dalam dunia seni merupakan konotasi dari Bagus John Joseph Martin melalui The Modern Dance tahun 1965, menjelaskan bahwa indah atau bagus adalah sesuatu yang memberikan kepuasan batin manusia. Pengertian tari oleh para ahli. Ada beberapa pengertian digunakan untuk menjelaskan apa itu tari. Seorang ahli sejarah tari dan musik dari Jerman bernama Kurt Sachs dalam World History of the Dance tahun 1933 menjelaskan bahwa tari adalah gerak yang ritmis, sehingga elemen dari suatu tarian adalah gerak dan ritme atau irama. Pendapat lain dikemukakan oleh Hendrina Cornelia Hartong atau Charlie Hartong, seorang ahli dari Belanda yang menerangkan bahwa tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Pengertian tentang tari di atas masih sepemikiran dengan Frederick Hawkins yang berprofesi sebagai penari dan koreografer tari modern Amerika. Ia menyatakan tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi gerakan yang simbolis dan mengungkapkan isi dari penciptanya. Sejarah seni tari di Indonesia. Perkembangan kesenian tari mempunyai sejarah panjang dan terus menyesuaikan masa ke masa. Hal itu dapat kita lihat dari beragam tarian yang digunakan dalam acara-acara tertentu, seperti upacara adat, pernikahan, dan penyambutan tamu. A. Era primitif. Masa ini dimulai sebelum adanya kerajaan di Indonesia. Oleh masyarakat era tersebut, tarian dipercaya sebagai sesuatu yang memiliki daya magis dan sakral. Gerakan-gerakan tari tercetak berdasarkan kepercayaan masyarakat. Beberapa contohnya adalah tari hujan, tari eksorsisme, tari kebangkitan, dan sebagainya. Gerakan tarian pada masa ini diinspirasi oleh gerakan alam serta meniru gerakan makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. B. Era Hindu-Buddha. Perkembangan kesenian tari di Indonesia kemudian berlanjut pada era kerajaan Hindu-Buddha. Gerakan tari pada masa ini dipengaruhi oleh unsur budaya para pedagang. Pada era Hindu-Buddha, tarian mulai mempunyai standar dan patokan serta memiliki literatur tentang seni tari. Salah satunya adalah literatur atau paduan gerak tari yang dibuat oleh Bharata Muni dengan judul Natya Sastra yang membahas 64 jenis gerakan tangan mudra. C. Era Islam. Setelah masa Hindu-Buddha, sejarah tari di Indonesia berlanjut ke masa penyebaran agama Islam pada tahun 1755 saat Kerajaan Mataram. Islam terbagi menjadi dua. Pada era ini tarian umumnya dilakukan pada saat hari raya. D. Era penjajahan. Kemunduran kesenian tari di Indonesia terjadi pada masa penjajahan karena situasi sosial yang kacau. Namun seni tari tetap terpelihara dan diperagakan di istana kerajaan saat acara-acara penting berkaitan adat dan budaya.
Pada masa ini juga tercipta tarian yang diilhami dari perjuangan rakyat melawan penjajahan, yaitu tari Prawiraguni dari Jawa Tengah. Era setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan seni tari mulai membaik. Tarian sering dilakukan saat upacara adat dan keagamaan, serta menjadi hiburan masyarakat. Pada era ini, tari berkembang untuk seluruh kalangan, termasuk anak-anak muda yang mulai mempelajari tari tradisional dan tari modern. Unsur seni tari. Sesuai dengan pengertian seni tari, tarian memiliki unsur yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama terdiri dari 3 jenis, yakni wiraga atau raga, wirama atau irama, dan wirasa atau rasa. Sedangkan unsur pendukungnya antara lain ragam gerak, ragam iringan, rias dan kostum, dan pola lantai. 1. Unsur utama kesenian tari. Suatu gerakan dapat dikatakan sebagai tarian jika memenuhi 3 unsur utama. Apabila salah satu unsur utama tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut dengan sabda tarian. Unsur utama tarian antara lain A. Wiraga atau raga, yaitu sebuah tarian harus memperlihatkan gerakan badan baik posisi berdiri maupun duduk. B. Wirama atau irama, yaitu seni tari wajib memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dan pengiringnya meliputi irama, musik, dan tempo tarian. C. Wirasa atau rasa, seni tari harus mampu menyampaikan perasaan melalui gerakan maupun ekspresi saat menari. 2. Unsur pendukung kesenian tari. Unsur pendukung tarian mempunyai fungsi sebagai pelengkap dan pemikat agar tarian nampak lebih menarik. Berikut ini adalah unsur pendukung tarian, yaitu A. Ragam gerak. Sebuah tarian akan nampak indah jika seluruh anggota badan berkolaborasi. Tidak hanya tangan dan kaki, anggota tubuh lain dapat dikombinasikan, misalnya lirikan mata, raut, dan ekspresi wajah yang menyesuaikan dengan makna tarian. Hal ini akan menciptakan daya tarik sehingga tarian lebih estetis. B. Ragam iringan. Penambahan ritme atau irama berupa musik yang sesuai dengan jenis tari akan menciptakan paduan indah antara musik dan gerakan tubuh. Saat tarian diiringi oleh musik akan lebih indah jika ditambah dengan hentakan, tepukan, dan teriakan dari penari. C. Rias dan kostum. Dalam sebuah pertunjukan tari, tata rias dan kostum menjadi bagian penting untuk menyampaikan makna dan rasa suatu tarian. D. Pola lantai atau blocking. Tarian akan lebih berseni ketika ada pola lantai yang teratur. Penari tidak harus berdiri pada suatu titik dan dapat menyesuaikan atau berpindah tempat. Konsep seni tari. Berbagai jenis tarian memiliki konsep atau variasi yang terdiri dari ruang gerak, tenaga, dan waktu yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan konsep seni tari, yaitu A. Ruang gerak, yaitu gerakan dalam suatu tarian memerlukan ruang gerak yang menyesuaikan dengan jenis gerakan yang akan dilakukan. Ruang gerak dapat berupa ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Penentuan ruang gerak dapat disesuaikan dengan jumlah penari, meliputi tunggal, berpasangan, atau dilakukan dalam suatu kelompok. B. Tenaga, yaitu dalam melakukan gerakan tarian dibutuhkan tenaga menyesuaikan bentuk dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga yang sempurna, maka tidak mungkin tari dipentaskan dengan baik. Beberapa jenis tarian memerlukan tenaga dengan intensitas kuat, sedang, dan lemah. C. Waktu. Dalam melakukan tarian, terdapat estimasi sesuai gerakan yang ditampilkan. Tari dapat dilakukan dengan cepat atau lambat yang kemudian disebut tempo. Dengan berpatokan pada tempo, maka kesan dinamis dalam suatu tarian akan terlihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.